Martial Peak 3302. Betapa sombongnya. Cigui menatap Yang Kai dengan ekspresi tercengang, hatinya dipenuhi kekaguman. Jika dia berada di posisi Yang Kai, dia tidak akan pernah sebebas dan seanggun Yang Kai. Tidak hanya dia tidak mencoba mencari cara untuk melarikan diri, dia bahkan berani mengejek orang lain. Apakah dia berpikir bahwa dia telah hidup terlalu lama? Su Changfeng berkata dengan ringan, Anda tidak perlu menyiapkan arai besar untuk memotong langit dan bumi. Apakah Anda pikir Anda dapat duduk dan bersantai hanya karena Anda memiliki kekuatan luar angkasa? Anak muda, dunia ini begitu indah, besar, selalu ada hal-hal yang tidak kamu ketahui. Yang Kai menyipitkan matanya dan berkata, kata-kata Saint Lord Su terdengar sangat menarik. Bisakah saya mengerti bahwa Anda telah menutup surga dan bumi ini? Su Changfeng tersenyum sedikit, mengapa kamu tidak mencoba dan mencari tahu? Yang Kai mengangguk dan benar-benar mencoba. Di bawah gelombang prinsip luar angkasa, dia tiba-tiba menemukan bahwa langit dan bumi di sekitarnya seperti sangkar yang tidak bisa ditembus. Meskipun dia bisa menggunakan prinsip luar angkasa, dia tidak bisa berteleportasi. Ekspresinya tidak berubah, tetapi dia sedikit terkejut dan melihat sekeliling. Dia tidak menemukan jejak arai roh di tempat ini, jadi bagaimana dunia sekitarnya terputus. Itu benar-benar mencegahnya berteleportasi. Mungkinkah ada juga seorang ahli di kubu lawan yang mahir dalam hukum luar angkasa? Hanya seseorang yang juga mahir dalam prinsip luar angkasa yang bisa menyegel langit dan bumi ini tanpa ada yang mengetahuinya. Tapi itu seharusnya tidak mungkin. Prinsip luar angkasa sulit dipelajari, dan bahkan lebih sulit untuk dikultivasikan. Orang seperti apa Seng Yusu? Dia adalah eksistensi yang bisa bersaing dengan Wu Kuang untuk posisi kaisar besar. Dia telah terperangkap di Void selama puluhan ribu tahun dan dengan susah payah mempelajari prinsip luar angkasa, tetapi dia baru saja mempelajari dasar-dasarnya. Jika Netherworld dan Brahma Saint Land benar-benar memiliki seseorang yang mahir dalam prinsip luar angkasa, mereka pasti tidak akan dikenal dan akan menjadi terkenal sejak lama. Tidak dapat mengetahuinya, Yang Kai terlalu malas untuk memikirkannya, karena dia tidak berniat menggunakan teleportasi untuk keluar hari ini. Kematian sudah dekat, apakah Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan? Fu Bo menatap Yang Kai dengan dingin, niat membunuh di matanya hampir mengeras. Itu berbeda dari kebencian antara Yang Kai dan Brahma Saint Land. Brahma Saint Land ingin berurusan dengan Yang Kai karena dua putra Saint meninggal di tangan Yang Kai di Laut Bintang yang hancur. Meskipun ada orang yang dibunuh oleh Yang Kai di Netherworld, ini bukan alasan sebenarnya mengapa Fu Bo ingin berurusan dengannya. Alasan terbesar adalah Grand Desolation Starfield. Netherworld Grand Desolation Starfield dapat dianggap sebagai asal dari Star Boundary. Justru karena para ahli Netherworld dari Grand Desolation Starfield datang ke Star Boundary dan mengolahnya sehingga mereka menciptakan Netherworld di Star Boundary. Ada hubungan yang tak terpisahkan antara keduanya. Belum lama ini, Netherworld Grand Desolation Starfield dicabut oleh Yang Kai. Yayasan sekte dihancurkan, dan hampir semua murid sekte dibantai. Ketika Fu Bo mendengar berita ini, dia hampir tidak bisa mengatur napas. Ditambah dengan fakta bahwa Yang Kai telah membunuh Yin Le Seng dan penatua Hua Fei Chen di masa lalu, dapat dikatakan bahwa dendam baru dan lama melonjak bersama. Bahkan jika Yang Kai benar-benar memiliki semacam hubungan dengan roh ilahi tanah kuno, lalu bagaimana? Di masa lalu, Fu Bo bisa menghadapi Luan Feng dan menelan amarahnya, menyembunyikan dendam ini di dalam hatinya dan tidak menunjukkannya. Tetapi setelah insiden Grand Desolation Starfield, Fu Bo tidak bisa lagi menahan diri dan bertekad untuk membunuh Yang Kai untuk membalas dendam. Seperti yang dia katakan, ini adalah masalah ras manusia. Meskipun dia takut pada Luan Feng, jika roh ilahi tanah kuno dan ras monster benar-benar bersikeras untuk ikut campur dalam ras manusia, bukan berarti tidak ada yang akan berurusan dengan mereka. Tidak pasti siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati. Bukankah Master Sekte Fu terlalu optimis? Yang Kai meliriknya, lalu berbalik untuk melihat Qi Hai dan menggelengkan kepalanya dengan kecewa, mengapa kamu melakukan ini? Apakah kamu berpikir bahwa dengan membantu mereka membunuhku, kamu dapat mencuri api Phoenix sejati dan menyelamatkan istrimu? Ekspresi Qi Hai tiba-tiba menjadi ganas, dia sudah mati. Kamu membunuhnya. Jika aku tidak membunuhmu hari ini, aku tidak akan bisa melampiaskan kebencian di hatiku. Mendengar ini, Fu Bo tertawa keras, murid yang baik, kata yang bagus. Yang Kai mengangkat alisnya dan berkata dengan sedikit terkejut, jadi kamu sudah memasuki Netherworld. Tidak heran kamu bisa menjadi kaisar. Tapi Qi Hai, kamu salah. Qi Hai mengepalkan tinjunya dan menggertakkan giginya, apa salahku? Yang Kai berkata dengan lembut, kematian istrimu tidak ada hubungannya denganku. Dia meninggal karena dia mempercayakannya kepada orang yang salah. Omong kosong. Qi Hai menjadi marah, dan ekspresinya menyakitkan dan ganas saat dia berkata, kamu jelas memiliki kemampuan untuk menyelamatkan hidupnya saat itu, tetapi kamu menutup telinga padanya, menyebabkan dia menderita semua jenis siksaan dan menderita sebelum dia akhirnya meninggal. Semua ini salahmu. Yang Kai mencibir,
Menurut apa yang Anda katakan, siapapun di dunia ini yang memiliki kemampuan untuk menyembuhkan racun istri Anda adalah musuh Anda. Karena mereka memiliki kemampuan, tetapi mereka tidak membantu Anda. Qi Hai, apakah ada sesuatu salah dengan kepalamu? Qi Hai berkata dengan dingin, saya tidak tahu apakah orang lain memiliki kemampuan, tetapi saya tahu Anda memilikinya. Yang Kai menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, karena ini, kamu menyimpan dendam padaku. Istrimu benar-benar mempercayakannya kepada orang yang salah. Jika dia masih hidup, aku tidak akan menyelamatkannya. Lebih baik dia melakukannya, mati lebih awal, jangan sampai dia terus menderita dengan orang yang tidak bertanggung jawab sepertimu. Diam. Ekspresi Qi Hai menjadi ganas, seolah-olah seseorang telah menyodok bagian yang sakit. Yang Kai melanjutkan, sebagai seorang pria, Anda tidak memiliki kemampuan untuk melindungi wanita Anda, dan Anda dengan sepenuh hati mempercayakan harapan Anda kepada orang lain. Tanggung jawab seperti apa yang Anda miliki? Rasa malu Qi Hai berubah menjadi kemarahan, dan dia meraung, aku akan membunuhmu. Kematian wanita itu adalah rasa sakit terbesar dalam hidupnya, dan itu adalah simpul di hatinya yang tidak bisa dia lepaskan. Jika bukan karena itu, dia tidak akan berusaha keras untuk memasuki Netherworld dan menemukan pendukung seperti itu. Itu karena dia tahu bahwa dia tidak bisa berurusan dengan Yang Kai dengan kekuatannya sendiri. Bagaimanapun, Netherworld dan Yang Kai memiliki dendam, dan dengan bantuan kekuatan Netherworld, dia mungkin memiliki kesempatan untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Hari ini, Yang Kai benar-benar terjebak di sini. Dengan begitu banyak orang kuat yang menonton, dia pasti tidak akan bisa melarikan diri. Pada saat ini, dia marah dengan kata-kata Yang Kai, dan dengan keinginannya sendiri, dia secara alami ingin membunuh Yang Kai dengan tangannya sendiri. Saat dia selesai berbicara, dia menjabat tangannya dan spanduk hitam muncul. Dalam sekejap, Yin Qiroli, dan dunia dipenuhi dengan ratapan dan lolongan. Itu adalah salah satu dari dua harta rahasia Netherworld, spanduk 10.000 jiwa. Yang Kai menatapnya dengan dingin, seolah-olah dia sedang melihat orang mati. Meskipun dia tidak memiliki permusuhan dengan Qi Hai, karena pihak lain dengan rela memperlakukannya sebagai musuh dan menyerangnya, Yang Kai secara alami tidak akan menunjukkan belas kasihan. Dia bisa membunuh Kaisar Realem Kaisar Orde Pertama hanya dengan jentikan jarinya. Namun, setelah Qi Hai memanggil spanduk 10.000 jiwa, dia tidak langsung menyerang Yang Kai. Sebaliknya, dia tercengang, dan matanya melebar saat dia menatap spanduk 10.000 jiwanya sendiri. Ini karena pada saat ini, sosok buram tiba-tiba melayang keluar dari spanduk 10.000 jiwa. Itu adalah sosok seorang wanita, dan kemungkinan besar itu adalah roh. Ini karena tampaknya agak ilusi dan tidak memiliki substansi apapun. Dia tertutup aura hantu, dan wajahnya pucat. Namun, tidak sulit untuk mengatakan bahwa wanita ini pastilah kecantikan yang tiada taranya ketika dia masih hidup. Dia memiliki penampilan yang lembut, dan bahkan aura hantu di sekelilingnya tidak bisa menyembunyikan kecantikannya yang tiada taraf. Fubo, yang diam-diam mengamati situasi, dan bahkan tidak mencoba menghentikan Qi Hai ketika dia hendak menyerang, tiba-tiba mengubah ekspresinya. Dia menatap sosok hantu wanita itu dengan linglung, dan matanya tiba-tiba menyala saat dia berseru, Roh Yin. Karena metode budidaya dan teknik rahasia Sekte Netherworld, mereka harus berurusan dengan jiwa Yin dan kematian sepanjang tahun. Spanduk 10.000 jiwa perlu disempurnakan dengan jiwa Yin. Semakin banyak jiwa Yin yang disempurnakan, semakin kuat bendera 10.000 jiwa. Namun, sementara roh Yin mudah diperoleh, roh Yin sulit ditemukan. Ini karena roh Yin yang normal tidak memiliki kecerdasan. Tidak peduli seberapa kuat mereka ketika mereka masih hidup, setelah mereka disempurnakan oleh murid-murid Netherworld menggunakan teknik rahasia setelah kematian, mereka akan menjadi roh panji yang mematuhi perintah. Namun, roh Yin berbeda. Roh Yin bisa dikatakan sebagai jenis lain dari keberadaan. Mereka juga merupakan jenis roh Yin. Mereka tidak memiliki tubuh fisik, tetapi mereka memiliki kecerdasan mereka sendiri. Ruang untuk pengasuhan dan pengembangan sangat besar. Jika spanduk 10.000 jiwa dapat memperoleh roh Yin sebagai jiwa utamanya, maka kekuatan Panji pasti akan meningkat pesat. Namun, kemungkinan munculnya roh Yin terlalu kecil. Ada 10.000 spanduk jiwa yang tak terhitung jumlahnya di Netherworld, tetapi hanya ada beberapa yang memiliki roh Yin. Semuanya dihargai oleh beberapa pembudidaya Kaisar Realem. Pada saat ini, Fubo benar-benar melihat roh Yin di spanduk 10.000 jiwa Qi Hai. Lebih jauh lagi, roh Yin ini tampaknya lebih menonjol dan murni daripada roh Yin manapun yang pernah dilihatnya. Roh Yin seperti itu sangat langka di dunia. Untuk sesaat, dia sangat marah sehingga dia menggertakkan giginya. Jika dia tahu bahwa muridnya yang murah ini memiliki roh Yin seperti itu, dia akan memikirkan cara untuk mendapatkannya. Bagaimana dia bisa membiarkan Qi Hai memiliki harta yang begitu berharga? Setelah roh Yin muncul, itu tidak mengikuti perintah Qi Hai untuk menerkam Yang Kai. Sebaliknya, itu berbalik dan menghadap Qi Hai, diam-diam menatapnya. Matanya,
yang seharusnya kehilangan kecerdasannya, benar-benar menunjukkan tampilan seperti manusia. Qi Hai berdiri tercengang di tempat, seluruh tubuhnya gemetar. Dia perlahan mengulurkan tangan dan menyentuh wajah Yin Spirit, gemetar saat dia berkata, "Siu-siu. Apakah itu kamu?" Wajah Yang Kai jatuh, kamu mengorbankannya dan mengubahnya menjadi spanduk jiwa. Meskipun mereka belum pernah melihat seperti apa roh Yin ketika dia masih hidup, siapapun yang memiliki sedikit wawasan dapat melihat bahwa roh Yin yang Qi Hai panggil Siu-siu adalah istrinya. Tapi tak seorang pun akan berpikir bahwa dia telah mengorbankan roh ilahi istrinya. Jika dia tidak melakukan itu, bagaimana dia bisa lolos dari spanduk 10.000 jiwa? Tindakan ini bisa dikatakan sama sekali tanpa hati nurani. Bahkan sekelompok orang dari Sekte Netherworld memandang Qi Hai dengan cara yang berbeda. Meskipun mereka mengorbankan jiwa untuk meningkatkan kekuatan Panji 10.000 jiwa, tidak ada dari mereka yang melakukan apapun terhadap anggota keluarga mereka sendiri, apalagi orang yang mereka cintai. Jadi begitu, ekspresi Fubo berubah, seolah-olah dia telah memahami sesuatu. Dia berpikir dalam hati, tidak heran Qi Hai datang ke Netherworld dan menawarkan seluruh Celestial Qi Castle untuk melayani Netherworld untuk bergabung dengan sekte. Kemudian, dia meminta untuk mempelajari teknik rahasia spanduk 10.000 jiwa. Ternyata dia ingin menjaga roh ilahi istrinya di sisinya. Kematian seseorang seperti lampu yang padam. Roh ilahi mereka juga akan menghilang. Namun, teknik rahasia Sekte Netherworld mampu menjaga roh ilahi. Namun, sebagai jiwa dari 10.000 jiwa spanduk, itu ditakdirkan untuk memiliki akhir yang buruk. Lagi pula, dengan cara ini, mereka harus bersama bendera 10.000 jiwa selama sisa hidup mereka. Tidak hanya mereka akan kehilangan hak untuk bereinkarnasi, tetapi mereka juga akan dengan mudah ditelan oleh spanduk jiwa lainnya.